sore dan malam teman-teman semuanya yang sedang menonton podcast kami. Selamat datang di podcast Politik Hukum Menyenangkan. Oke. Ini kami membahas mengenai politik hukum dari Undang-Undang Desa nih, yaitu nomor 3 tahun 2024 nih Ajwa. Iya bener banget nih Bang Simon. Jadi tadi kayak teman-teman penonton udah pada lihat gitu ya, kayak cuplikan-cuplikan kepala desa yang langsung turun ke jalanan untuk menuntut sesuatu nih terkait dengan perubahan undang-undang ini. Nah, iya benar tuh. Tapi kira-kira apa sih yang mereka tuntut ya dari Undang-Undang Desa ini? Aku Nah. juga jadi kepikiran nih dan kepo nih. Karena ini sempat viral juga sih Bang Simon di Twitter gitu, kayak orang-orang pada membicarakan gitu mengenai tentang desa-desa. Sebenarnya apa sih yang berubah dari undang-undang desa ini? Nah, kalau yang dari kita lihat sendiri sih, di sini yang dituntut mereka itu mengenai masa jabatannya ini Ajwa. Oh, masa jabatan. Berarti kemarin tuh kita ada menuntut tentang masa umur, sekarang masa jabatan ya? Nah, benar sekali Ajwa. Apa sih sebenarnya yang dituntut oleh kepala desa ini terkait masa jabatan? Sebenarnya ini kasusnya tentang apa sih gitu? Gini, jadi kemarin itu sempat UU Desa itu mengatakan bahwa masa jabatan dari kepala desa ini hanya 6 tahun sebanyak 3 periode. Aha. Dan mereka menuntut untuk membuat menjadi 9 tahun sebanyak 2 periode. Dan kemudian di dalam UU Desa ini dibuat menjadi 8 tahun 2 periode ini Ajwa. Oh, I see. Berarti undang-undang awalnya yang nomor 6 tahun 2014 itu 6 tahun sama 3 periode. Nah, Kemudian kepala desanya nuntut 9 tahun 2 periode, tapi dikabulkannya 8 tahun sama 2 2 periode. periode. Sebenarnya ini menjadi apa ya? Hal yang menarik gitu. Apa urgensi dari perubahan undang-undang ini nggak sih sebenarnya? Dan juga of course karena kita channel politik hukum, jadi kita bertanya sebenarnya political will dari perubahan undang-undang ini apa Dan sebenarnya? untuk apa pemerintah membuat undang-undang ini? Nah, garis kebijakannya itu seperti apa Ajwa? Bener banget. Jadi mungkin sebelum penonton bingung ya, kenapa yang ngomong ada Ajwa Simon, padahal ada 2000 penonton di sini Nah, benar dan sekali. juga 4 narasumber gitu ya. Nah, jadi tanpa kita berbahasa-basi lagi, lebih baik kita perkenalkan dulu narasumber kita kepada para penonton. Coba nih dari yang sebelah saya dong. Ini siapa sih narasumber saya nih? Oke guys, nama aku Ida Bagus Bicara David, bisa dipanggil David sebagai narasumber pertama. Oke. Oke, halo, nama saya Tatisa Agustin Desyani Siregar, dipanggil Taris dan sebagai narasumber kedua. Halo, aku Rehana, narasumber ketiga. Ya, namaku narasumber Rehana aja. Dan nama aku Denis Primulana, narasumber keempat bisa dipanggil Denis. Oke, jadi mungkin kalau misalnya 4 narasumber tapi ada 2000 penonton gitu di balik kamera gitu ya. Supaya emang nggak bisa kelihatan. Iya, Tapi memang. kita tunjukin kan. Betul. Jadi kan tadi kita udah bahas lumayan banyak ya Bang Simon terkait dengan tuntutan kepala desa, perubahan tentang undang-undang desa gitu. Kan pengen kita tahu pendapat dari narasumber yang udah kita undang dari penjuru negara. Ada yang dari Bali, dari Batam, Arab, Johor. Oke, benar sekali. Oke, tanpa lama-lama lagi ya, langsung aja deh kita tanya mengenai undang-undang ini nih dari perubahannya. Coba David tolong dong berikan pendapat atau opini gitu. Oke, thank you Simon, moderator kita yang cukup kece. Jadi teman-teman sekalian, para pemirsa yang mendengarkan podcast ini, sebenarnya kalau kita berbicara soal polemik yang terjadi di masyarakat, isu sampai masyarakat turun ke jalan, ini menjadi urgensi yang sebenarnya ada burning question gitu. Kenapa sih sebenarnya harus masa jabatan itu ditambah gitu? Padahal kita bisa lihat bahwa sebenarnya urgensi daripada permasalahan desa itu cukup beragam teman-teman. Mungkin dari tata kelola keuangan yang masih berantakan, terus juga partisipasi juga dari aparatur desa juga belum terlalu stabil. Mengingat memang pada dasarnya kalau kita bicara soal adanya penambahan jumlah masa jabatan itu kemudian akan memunculkan pertanyaan dari masyarakat, terutama masyarakat desa. Kenapa harus bertambah itu? Kenapa nggak satu periode itu cukup gitu? Karena kan kita melihat desa itu harusnya berbenah, desa itu harusnya maju, harusnya lebih transformatif. Tetapi kenapa harus ditambah? Nah itu Bang Simon yang bisa jadi pendapat aku selaku narasumber pertama. Sehingga kalau kita bicara soal penambahan masa jabatan ini, kita juga berbicara soal bagaimana masyarakat kemudian bisa sejahtera dengan adanya urgensi daripada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi pendapat David tadi nih. Jadi David ini setuju atau tidak setuju nih dengan penambahan masa jabatan ini? Oke, kalau bertanya soal pendapat, aku pribadi sih nggak setuju ya. Karena itu bergerak dari sisi eksklusivitas pemangku jabatan, yaitu kepala desa di sini. Karena tadi, kalau teman-teman melihat mungkin fenomena yang terjadi sampai masyarakat turun ke gedung DPR untuk
mempertanyakan masalah ini, artinya ada gelombang emosi, gelombang amarah dari masyarakat yang kemudian tidak setuju dengan adanya eksklusivitas penambahan masa jabatan ini, Bang Simon. Sehingga harus diberikanlah ruang, harus diberikanlah kesempatan kepada mungkin pejabat-pejabat yang lain yang kemudian akan memang bertujuan untuk membenahi desa, bukan hanya berpangku sama satu atau dua orang yang hanya itu saja. Seperti itu. Baik, bagus sekali nih kita dapat David nih. Menjadi hal menarik gitu ya jika kita kuliti lebih dalam lagi terkait dengan perubahan undang-undang ini. Oke, thank you so much David untuk pendapatnya. Tapi gimana nih mungkin pendapat dari narasumber kedua, Karisa? Kita tuh harus tahu dulu gitu, kira-kira apa positif dan negatifnya dari tuntutan mereka itu gitu. Karena kalau misalkan dari alasan kepala desa mungkin mereka itu ingin memperpanjang masa jabatan, itu karena mereka merasa untuk mengelola desa mereka itu belum cukup hanya dengan waktu yang telah diberikan pada undang-undang sebelumnya gitu. Nah, ketika mereka mengajukan usulan untuk perpanjangan masa jabatan, tentunya kita memang harus lihat apakah memang selama ini dengan masa jabatan yang menurut saya pribadi itu cukup panjang untuk mengelola desa gitu. Nah, selama periode sebelumnya gitu, memang kita harus melihat gitu kira-kira dengan masa jabatan sebelumnya apakah sudah efektif gitu masa jabatan itu, apakah memang banyak desa-desa yang tidak maju cuma gara-gara masa jabatan kepala desa yang kurang, tidak dapat memajukan desa, atau memang ada pro kontra lainnya. Ya, jadi memang ada banyak banget polemik di dalam perubahan undang-undang ini terkait dengan pendapat masyarakat. Ada beberapa yang setuju, tapi juga beberapa yang malah mempertanyakan sebenarnya urgensinya itu apa gitu. Kemudian tadi juga kepala desa itu sebenarnya alasan menuntut itu tuh kalau menurut narasumber sendiri tuh gimana ya kira-kira sebenarnya kepala desa itu apa sih urgensi kepala desa itu menuntut masa jabatan yang boleh seperti itu? Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Jadi sebenarnya alasan kenapa pejabat-pejabat desa ini atau ketua desa ini mengajukan atau menuntut ya untuk mengubah undang-undang sebelumnya jadi 2 periode saja. Nah, jadi sebenarnya bisa kita lihat juga dari hasil unjuk rasa atau demo yang dilakukan oleh kepala desa kemarin itu, mereka pun menyatakan kalau dengan 3 periodisasi itu adanya persaingan politik bagi mereka gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang mereka tuh menganggap mereka menjalankan tugasnya gitu, itu kan menjadi halangan gitu ya. Di saat tugasnya itu belum selesai atau mungkin proyek-proyeknya belum selesai, harus berakhir dengan adanya berakhirnya periodisasinya itu. Jadi mungkin hal-hal seperti itu yang menjadi alasan utama sih bagi para pejabat tersebut. Nah, itu kan kalau dari pejabatnya nih kalau kita lihat kan. Tapi kalau kita dapat dari masyarakat yang kurang setuju dengan undang-undang ini. Baik, terima kasih Abang Muda Simon. Jadi alasan untuk memperpanjang masa jabatan itu kan untuk memaksimalkan kinerja dari kepala desa tersebut. Sedangkan itu kembali lagi ke kepala desanya, apakah bisa memaksimalkan kinerja mereka, dan itu yang menjadi pro kontranya kepada masyarakat. Kenapa? Karena balik lagi, misalkan kalau masa jabatan terlalu lama akan menimbulkan korupsi atau KKN. Baik, jadi dari sudut pandang masyarakat juga bagaimana memandang pemerintah. Tapi dari komen yang terdapat di sini, bubarkan saja kepala desa, dia penting warga dan kepala desa masih bisa mengurus surat di camat kapil. Kerja apa kepala desa bikin bos anggaran negara? Nah, ini terjadi karena hal yang saya sebutkan tadi. Masyarakat bisa memandang seperti ini. Betul banget. Jadi tadi akhirnya terjadi polemik gitu kan. Sebenarnya perpanjangan masa jabatan ini sih kalau misalnya dari point of view pemerintah, mereka itu ingin bisa lebih membangun desa, mensejahterakan desa. Tapi akhirnya kita questioning lagi gitu. Tapi kok kayaknya selama masa jabatan yang kemarin juga banyak terjadi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme gitu. Hal ini menjadi menarik. Akhirnya dipertanyakan urgensinya itu seperti apa? Apakah jangan-jangan hanya karena pemikiran-pemikiran politik saja gitu dari para pemangku kebijakan, yaitu kepala desanya gitu, atau para kepala desa yang sedang menjabat gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita baca gitu ya, kita telah lebih dalam lagi terkait dengan perubahan atas undang-undang ini, itu sebenarnya periodisasinya itu yang berbeda, namun juga total dari jumlah tahun atau masa jabatan mereka bisa menjabat itu sama saja. Karena dalam undang-undang yang pertama di tahun 2014 tentang desa itu tuh
kepala desa dapat menjadi kepala desa selama 6 tahun dalam satu periode dan dapat dipilih selama 3 periode baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Berarti kalau kita kalikan gitu ya, 6 kali 3 periode itu ada 18 ya, 18 tahun. Tapi kemudian hasil yang diubah oleh para pemerintah di tahun 2024 itu menjadi 8 tahun selama 2 periode gitu ya. Berarti hanya periodisasinya saja yang berbeda, namun juga totalnya juga tidak jauh berbeda seperti itu ya. Apakah ada memang pendapat Anda tentang praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di desa selama masa jabatan kepala desa itu sendiri? Mungkin boleh kepada narasumber yang bersedia. Oke, mungkin di sini saya mau menambahkan sedikit gitu ya. Dan berkaca pada video YouTube yang kita tayangkan di awal tadi gitu, ada satu komen yang sangat menggelitik perut saya di sini. Apa itu? Oke, jadi ada salah satu komen yang mengatakan, "Hore, bisa lebih cepat kaya, tetapi yang kaya para pejabatnya saja, rakyatnya tetap kere," gitu. Nah, jadi ini mungkin yang bisa kita lihat di sini memang ini POV dari masyarakat itu sendiri gitu. Karena kalau misalkan kita lihat dari data gitu, jadi ada data yang dikeluarkan gitu oleh ICW, Indonesian Corruption Watch ya kalau nggak salah, kayak Indonesian Corruption Watch itu mencatat kalau misalkan pada tahun 2023, sepanjang tahun 2023 korupsi dana desa itu mencapai terjadinya kasus korupsi di desa itu mencapai 187 kasus gitu. Nah, jadi itu data yang cukup tinggi gitu ya kalau misalkan memang terjadi banyak korupsi gitu di desa-desa gitu. Nah, kalau misalkan memang para pejabat desanya itu mau memperpanjang masa jabatannya karena merasa tidak cukup dengan masa jabatan sebelumnya, mungkin kita harus juga berkaca pada data ini gitu. Sebenarnya apakah yang menjadi alasan kenapa desa itu tidak maju? Apakah karena masa jabatan kepala desanya kurang, atau memang banyaknya praktik-praktik seperti KKN yang terjadi di desa itu gitu sehingga desa itu tidak maju-maju gitu? Betul banget. Ya, nah itu akhirnya menjadi polemik yang dipertanyakan oleh masyarakat ya, juga kita sebagai masyarakat mempertanyakan hal itu gitu. Dan mungkin aku pengen nanya deh, karena kan tadi apa ya, kita itu pemerintah itu atau kepala desa sih sebenarnya, kepala desa itu kan punya argumen di mana mereka bilang bahwa 6 tahun itu tidak cukup bagi saya untuk membangun desa saya, untuk menjadikan desa saya gitu. Tapi sebenarnya narasumbernya ada tahu nggak sih mungkin kasus-kasus desa yang selama satu periode suatu kepala desa menjabat itu bisa memakmurkan atau menjadikan desanya gitu? Sebenarnya ada salah satu desa yang kepala desanya ini tuh berhasil mengubah desanya dari sebelumnya itu mungkin bisa dibilang desa yang tertinggal menjadi banyak tempat wisata yang dibangun gitu hanya dalam waktu 2-3 tahun. Bahkan di dalam desanya itu kepala desa ini juga berhasil membangun banyak lowongan pekerjaan. Desa ini tuh ada di Gresik, di daerah Gresik. Kepala desa Sekapuk yang bernama Abdul Halim ini berhasil mengubah desanya ini menjadi makmur dan bahkan memperbanyak lowongan pekerjaan untuk mensejahterakan masyarakat di desanya gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke bagaimana kepala desa ini menyikapi dan memenuhi tanggung jawabnya gitu ya. Kalau dari pendapat Rena sendiri ini kan berarti bukan soal masa jabatannya nih. Ini kan tadi udah terbukti dari desa Sekapuk aja 2-3 tahun aja udah bisa buat desa jadi makmur. Jadi sebenarnya yang jadi pertanyaan ini kalau misalnya tadi pemerintah bilang kalau mereka memperpanjang periodenya ini untuk pembangunan desanya dan pembenahan desanya itu yang lebih baik lagi karena butuh periode panjang nih. Jadi kalau hanya 2-3 tahun saja bisa membuat desa itu makmur, jadi sebenarnya apa sih menurut para narasumber nih political will-nya pemerintah nih merevisi periode dari kepala desa tersebut? Jadi menurut para narasumber bicara soal political will daripada pemerintah, kenapa sih sebenarnya harus diperpanjang? Kita coba ambil dari sisi positifnya. Penambahan masa jabatan bukan berarti akan bersifat selalu menjadi negatif. Tapi kemudian urgensi di adakannya perubahan revisi terhadap pasal tersebut, menurut aku pribadi ya Bang Simon ya, pemerintah ini ingin kemudian memajukan atau menstabilkan desa itu. Dengan tadi kalau kita berkaca kepada salah satu desa yang maju itu, mungkin di periode pertama gitu akan dilanjutkan di periode kedua untuk bisa membangun desa lebih baik lagi, dari mulai akuntabilitasnya, mungkin infrastruktur desa dan lain sebagainya. Jadi pengembangan desa itu bukan semata-mata hanya berdasar pada satu aspek, tapi ya bagaimana kemudian kepala desa dengan adanya urgensi perubahan ini ingin punya tujuan untuk kemudian memajukan desanya itu, membuat desanya lebih
terarah, lebih sinergi seperti itu mungkin Bang Simon. Kalau dari pendapat Bang David nih, berarti Bang David ini mengambil dari sisi positifnya ya, di Ya. mana pemerintah ini dianggap ingin memaksimalkan lah pembenahan desa nih selama 8 tahun. Jadi Bang David, tapi ada nggak kira-kira narasumber lain gitu yang mungkin punya opini lain atau mungkin opini yang sama nih yang menambahkan gitu? Jadi memang kita tuh juga harus membahas dari sisi negatifnya juga gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita membahas terkait political will gitu, berarti ada keinginan pemerintah gitu kan. Nah, kalau misalkan kita berkaca dari mungkin tadi data-data yang sudah kita bacakan gitu kan, mau dari itu data-data korupsi maupun itu dari komen-komen masyarakat, makanya dari komen masyarakat desa langsung gitu menjawab terkait isu perpanjangan masa jabatan ini gitu. Sebenarnya mereka lebih banyak yang tidak sepakat itu terkait perpanjangan masa jabatan ini sendiri gitu. Nah, jadi ketika ditanyakan apa itu political will dan menanyakan dari sisi negatifnya gitu. Nah, jadi mungkin kalau saya pribadi merasa bingung gitu. Kira-kira apa yang mendasari pemerintah untuk menyetujui perpanjangan masa jabatan itu, padahal di sini kondisinya memang bahkan masyarakat desanya itu sendiri tidak setuju gitu akan hal itu gitu. Oke, thank you banget nih Kak Karis gitu ya. Berarti itu mungkin beberapa political will tadi ada sisi positifnya dan sisi negatifnya gitu. Jadi sebenarnya dapat kita simpulkan menurut narasumber kita tadi, political will atas perubahan masa jabatan dan juga periodisasi dari kepala desa ini mungkin bisa dilihat bahwa bisa saja memang para pemangku kebijakan itu ingin memaksimalkan lagi gitu bagaimana pembangunan di desa, kinerja desa dan juga efektivitas pembangunan akan sumber daya alam yang ada di desa dengan cara yang merubah periodisasi dari masa jabatan pemerintah yaitu kepala desa itu sendiri. Tapi juga tentu kita harus melihat dari sisi lainnya juga gitu. Apakah sebenarnya memang diperlukan penambahan masa jabatan kepala desa ini dilihat dengan banyaknya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dari di desa, kemudian juga dilihat ternyata ada juga kok desa yang selama belum sampai habis masa jabatan satu periode dia dapat memajukan dan juga menyejahterakan desanya seperti itu. Luar biasa banget nih narasumbernya sebelum kita aja. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Ini ada 2000 penonton ya, tapi Ada 2000 penonton di maaf ya, terima kasih. penonton kita nggak bakal buka sesinya tanya jawab Iya. hari ini. Jadi Jadi kalau emang teman-teman mau memberikan tanya jawab atau memberikan pandangan ini mengenai yang sudah kami bahas barusan, bisa di komen di bawah nih ya teman-teman. iya, jadi kalau misalnya kayak kalian punya pendapat lain, oh menurut saya sih seperti ini, menurut saya seperti itu, jangan lupa komen di video di bawah ini. Iya, benar sekali. Jadi ya teman-teman, sekian deh podcast dari kami nih ya teman-teman. Kayaknya udah cukup nih kami bahas. Jadi teman-teman sendiri dah yang menilai bagaimana politik hukum pemerintah di undang-undang desa ini teman-teman. Benar, jadi jadilah masyarakat, especially kita ya sebagai mahasiswa yang memandang secara kritis bagaimana pemangku kebijakan dan juga pemangku jabatan bertindak dalam negara Indonesia Raya ini, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih nih udah menyempatkan waktunya untuk menonton video kami. Semoga video kami ini bermanfaat lah buat pengetahuan teman-teman mengenai politik hukum, mengenai UU desa ini. Dan juga kita terima kasih kepada narasumber kita, Iya, Pak terima kasih Wawan, narasumber. yang sudah mau memberikan ilmunya juga ya kepada kita dan juga para penonton, dan pastinya kita juga ingin berterima kasih kepada Bapak dosen kita, Iya. yaitu Bapak Dr. Dr. Jerry Jerry SPMH. Terima kasih telah memberikan kami tugas project based learning yang sangat membantu kami dalam menambah ilmu wawasan kami dan juga cakrawala kami terhadap politik hukum itu sendiri. Oke, sekian dari kami. Jadi jangan lupa tonton video politik hukum selanjutnya karena politik